Selamat bertemu, ini adalah video pertama saya. Di sini saya akan membahas latihan soal PAS Matematika Peminatan untuk kelas 11 semester 1. Untuk pembahasan soal ini akan terdapat dua bagian, yaitu bagian pertama kita akan membahas soal nomor 1 sampai 15 dan bagian yang kedua akan kita bahas untuk nomor 16 sampai 30. Baik, untuk nomor pertama ditanyakan adalah bentuk sederhana dari 1 plus sin X per 1 plus kosekan X. Jadi kita harus tahu dulu ya, kalau kosekan X itu kan 1 per sin X. Jadi kita ubah dulu, kalau kita misalnya punya kosekan X ini menjadi 1 per sin X. Begitu juga kalau misal soalnya sekan X, kita ubah jadi 1 per cos X. Kalau tan X itu menjadi 1 per cot X. Jadi kita tulis dahulu ya, 1 ditambah sin X per 1 ditambah 1 per sin X. Nah, kita juga masih tuliskan juga. Karena ini 1, jadi bisa kita tulis sin X per sin X ya. Karena hasilnya akan bernilai 1. Untuk bagian bawahnya dapat kita samakan penyebutnya karena sama-sama sin X. Jadi yang atas tetap kita tulis 1 plus sin X per ininya jadi sin X ya. Sin X. Jadinya 1 ditambah sin X ya. Baik. Ini kan pembagian pecahan ya. Jadi kalau kita kalikan, pecahan yang di bawahnya kita balik menjadi 1 plus sin X. Ini tetap ya. Nah, ininya jadi sin X per 1 plus sin X. Dapat kita coret, yaitu menjadi sin X. Kita lanjut nomor 2, yaitu bentuk sederhana dari 1 min sin kuadrat X per 1 plus cos X. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 rumus identitas trigonometri. Yang pertama adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini dasarnya ya. Kalau misalnya kita akan dapat identitas yang kedua kalau kita bagikan semuanya dengan sin kuadrat X. Jadi kalau kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat X menjadi kan ini 1. Kalau cos kuadrat X per sin kuadrat X, cos bagi sin itu cot ya, jadi cot kuadrat X. Di sini menjadi 1 per sin kuadrat X, jadi kosekan kuadrat X. Rumus identitas yang ketiga dapat kita peroleh kalau dari yang persamaan pertama kita bagi semuanya dengan cos. Yaitu kalau sin bagi cos kan jadi tan ya. Jadi tan kuadrat X. Kalau cos kuadrat X tetap jadi 1 ya, ini plus 1. Jadi 1 per cos kuadrat X itu menjadi sekan kuadrat X. Nah, nomor 3 ini yang ditanya adalah bentuk sederhana dari 1 min sin kuadrat X per 1 plus cos X. Pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah kita tulis dahulu ya 1 ini. Jadi 1 plus cos X. Karena ini 1, jadi kita juga tulis 1 plus cos X ya. Karena kalau sama-sama kita bagi menghasilkan nilai 1. Jadi ini sama, 1 plus cos X. Ini kita tulis dulu ya, sin kuadrat X. Nah, menjadi kita udah tahu rumus identitas trigono yang ke pertama nih. Jadi kita bisa pindah ruaskan menjadi kalau di sini sin kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jadi di sini kita pindahkan dulu ya. Jadi ini 1 ditambah cos X menjadi 1 min cos kuadrat X. Ini per
1 ditambah cos X menjadi 1 plus cos X min 1 plus cos kuadrat X. Ini satunya bisa hilang ya. Jadi cos kuadrat X plus cos X per 1 plus cos X. Nah, yang bagian atas ini dapat kita analogikan. Kalau misalnya itu kita punya A kuadrat tambah A menjadi A kali A tambah 1. Ini faktorisasi aljabar ya. Nah, kita andaikan cos ini sebagai A. Di sini kan punya kuadrat nih, cos kuadrat X tambah cos X. Jadi bisa kita ubah menjadi cos X, kita faktorisasikan ya. Ini cos X plus 1 per 1 ditambah cos X. Nah, cos X plus 1 sama 1 plus cos X itu kan sama ya. Kalau penjumlahan itu nggak ada artinya, kecuali kalau kita itu min ya. Jadi ini bisa kita saling hilangkan, karena yang atasnya ini merupakan perkalian. Karena sudah kita faktorkan, jadi bentuknya itu perkalian ya. Karena kalau cos X plus 1 kita tanda kurungin ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi bisa kita hilangkan menjadi cos X. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3 juga masih ditanyakan bentuk sederhana ya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan baru adalah pangkat 4 ya. Sebenarnya pangkat 4 itu sama, bisa kita faktorisasikan. Andaikan kita punya A pangkat 4 dikurang B pangkat 4. Kalau kita faktorisasikan kan menjadi A kuadrat min B kuadrat dikali A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi yang kedua ini ya, kalau misalnya tan kuadrat X itu kan bisa kita peroleh dari yang identitas yang ketiga nih. Kita pindah luaskan juga sama. Tan kuadrat X itu jadi secant kuadrat X min 1. Nah, jadi tan kuadrat X kalau kita substitusi dengan persamaan trigonometri yang ketiga ini, identitas ya, maaf ya, bukan persamaan ya, identitas. Jadi secant kuadrat X min 1 per 1 plus secant X. Nah, yang bagian kanannya kan sudah kita analogikan dengan AB nih. Andaikan cos itu sebagai A, B itu sebagai sin. Jadi kalau kita faktorisasi itu menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X dikali juga cos kuadrat X plus sin kuadrat X ya. Maaf. Kurang lebih. Nah, cos 2 alfa ini baru lagi ya, cos 2x ya, mohon maaf, cos 2x. Cos 2x itu kan rumusnya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang kedua itu 2 cos kuadrat X min 1. Sama yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Pertanyaannya kan kapan nih persamaan ini digunakan? Nah, berdasarkan di soal, kalau misalnya cos 2x, sih saran saya ya, saya menggunakan yang pertama. Karena mengapa saya gunakan yang pertama? Karena saya lihat di atasnya itu bentuknya mirip kan ya. Jadi kan bisa kita coret nih. Ntar, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi yang bagian atas dan bagian bawah bisa kita hilangkan. Nah, kan jadi lebih mudah ya. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu kan identitas trigonometri ya, yang pertama. Jadi 1 gitu. Jadi ini 1. Nah, sekarang permasalahannya itu yang kirinya. Yang kirinya itu sama, kita faktorisasikan ya. Kalau kita punya A kuadrat min 1, itu kan bisa menjadi, kalau ini bisa kita ubah menjadi A min 1 A plus 1 kan ya, aljabar biasa.
Maka di sini kita punya secant min 1 ditambah secant plus 1 per 1 plus secant x. Ini masih 1 ya. Oke, 1. Karena ini identitas trigono ya. Yang tadi yang cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Sama di sini bisa kita hilangkan. Jadi secant x min 1 plus 1 jadinya secant x. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4 juga masih bentuk sederhana. Bentuk sederhananya dari cos x per kosekan x min 1 ditambah cos x per kosekan x plus 1. Nomor 4, karena masih kosekan x, kita ubah dulu ya dalam bentuk sin. Jadinya cos x per 1 per sin x min 1 ditambah cos x per 1 per sin x plus 1. Ini bisa kita tuliskan lagi. Kita samakan penyebut ya untuk bagian pecahan di bawahnya. Jadi cos x tetap kita tulis per 1 min sin x per sin x ditambah cos x per 1 ditambah sin x per sin x. Maka kita punya juga ini. Kalau sin ya kita kalikan ke atas ya, kan menjadi cos x dikali sin x per 1 min sin x. Ini ditambah cos x dikali sin x per 1 plus sin x. Kita samakan penyebutnya ya. 1 min sin x 1 plus sin x menjadi 1 ditambah sin x kali cos x kali sin x ditambah 1 min sin x kali cos x dikali sin x. Nah, jadinya kita nah, di sini kan kita sudah punya sin kuadrat x kali cos x sama min sin kuadrat x kali cos x nih.
ini sama yang ini. Jadi bisa kita hilangkan ya, karena sama. Bisa dihilangkan karena plus ketemu min. Jadinya ini bisa kita tulis menjadi cos x nih, cos x dikali sin x plus cos x dikali sin x per cos kuadrat x ya. Ini rumus identitas trigonometri. Nah, rumus cos kali sin tambah cos kali sin itu adalah rumus sin 2x ya. Jadi sin 2x per cos kuadrat x. Sin 2x itu kan 2 sin x kali cos x ya. Cos kuadrat x. Jadi ini hilang menjadi 2 sin x per cos x. Jawabannya adalah tan x. 2 tan x. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5 juga masih bentuk sederhana ya, dari berikut. Dari 2 sin x kali cos x min cos x ya, per 1 min sin x plus sin kuadrat x min cos kuadrat x. Cos x karena ini kita faktorisasi jadi 2 sin x min 1 ya. Kita faktorisasi. Yang bawahnya min cos kuadrat x-nya ini kan ingin kita ubah ke dalam bentuk sin. Jadi menggunakan identitas trigono ya. Menjadi 1 min sin kuadrat x. Menjadi 2 sin kuadrat x. Karena ini tanda kurung ya, jadi sin kuadrat x min jadi plus, jadi 2 sin kuadrat x. Satunya hilang karena 1 min 1 ya. Satunya habis. Jadi ini masih bentuk min sin ya. Min sin x. Yang bawahnya kita faktorisasi juga ya. Yang atasnya sudah tidak usah. Dua sin x min 1 bisa kita hilangkan. Menjadi cos per sin, jadinya cot ya, cot tangen x. Jawabannya yang B. Nomor 1 sampai 5 ini adalah soal mengenai bentuk sederhana. Nomor 6 ini kita sudah mulai masuk persamaan trigonometri. Nomor 6, jumlah semua nilai x yang memenuhi dari persamaan sin 3x sama dengan setengah untuk interval sekian ya adalah, jadi kita perlu mencari berapa saja nilai x-nya lalu kita jumlahkan ya. Pertama-tama kita tulis sin 3x sama dengan setengah. Setengah itu kan sin 30 derajat ya. Jadi sin 3x itu sama dengan sin 30. Menggunakan aturan trigonometri untuk persamaannya.
3x 30. Kalau sin berarti K kali 360 derajat. Kalau kita bagi 3 menjadi 10 derajat tambah K kali 120 derajat. Nah, untuk mencapai interval 0 lebih kecil dengan X lebih kecil dari 180, kalau kita masukin K-nya itu ini ya, kita substitusi dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya itu 10 derajat ya. Untuk K sama dengan 1, X2-nya tinggal dijumlahkan 10 ditambah 120 ya. Satunya kan disubstitusi. Jadinya 130 derajat. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini 3x sama dengan 180 min 30 ditambah K kali 360. Jadi 3x sama dengan 150 ditambah K kali 360. Jadi X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sama, kalau masukin K-nya 0, itu kan X1-nya berapa tuh? 50 ya, karena kan K-nya 0 habis. Kalau masukin K-nya 1, itu 120 tambah 50 ya, 170. Ini kita tambahkan semua ya. Berarti 130, 170, 50, 10. 0, 3 tambah 7, 10, 15, 16, 1, 360 derajat. Jadi jumlah semua nilai X-nya itu 360 derajat yang B. Yang nomor 7 adalah banyaknya penyelesaian. Kalau banyaknya penyelesaian sama seperti nomor 6, kita cari ada berapa aja X-nya, tapi bukan kita jumlah ya. Kita hitung himpunan yang termasuk untuk interval 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 180 itu berapa gitu. Ada jumlahnya, ada berapa, bukan total ya. Jumlah himpunannya. Jadi kalau ini sudut berelasi ya, sin 2x itu kan bisa kita ubah jadi cos 90 min 2x. Kan kalau 90 atau 270 itu kan fungsi trigononya berubah ya. Jadi kita tulis cos 3x tambah 20 sama dengan cos 90 min 2x. Ini pakai aturan persamaan kosinus. Jadi kita punya 3x tambah 20 sama dengan 90 min 2x tambah K kali 360 derajat. Kita pindah ruas jadi ini 5x sama dengan 100, 70 ya. 70 tambah K kali 360. Jadinya X sama dengan 14 dikali K kali 360 dibagi 5 ya. Bagi 5, 7, 35, 72. K kali 72 derajat. Kita masukkan untuk K sama dengan 0, maka X1-nya 14 derajat. Untuk K sama dengan 1, X2-nya berapa nih? 86 ya. K sama dengan 2 masih berlaku ya. Maka X3-nya itu 72 kali 2 144 ditambah 14 158. Kalau K-nya 3 udah lewat. Maka untuk yang kedua adalah
3x tambah 20 min 90 min 2x ditanda kurung ya. Jangan lupa kali K kali 360 derajat. 3x tambah 20 sama dengan min 90 plus 2x tambah K kali 360. Pindah ruaskan jadi X ya. 20 jadi min 110 ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita masukin K-nya 0 nggak memenuhi karena ini masih minus, jadi K-nya kita mulai dengan 1 ya. Maka X1-nya adalah 250 derajat. Kalau kita masukin 2-nya kan sudah 720 kurangin 110 udah jauh melewati batas ya. Ini pun 250, maaf sudah tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Jadi jawabannya yang memenuhi itu 14, 86 dan 158. Jadi jawabannya adalah yang B3. Nomor 8 yang ditanya himpunan penyelesaiannya nih. Tapi dalam bentuk pi ya. Jadi jawabannya juga dalam pi. Cos kuadrat X dapat kita ganti dengan identitas trigono ya. Jadinya 2 kali 1 min sin kuadrat X ditambah 3 sin X sama dengan 4. Jadinya kalau ini dapat kita kalikan ke dalam ya, jadi 2 min 2 sin kuadrat X ditambah 3 sin X sama dengan 4. Kita pindahkan ke sini ya. 2 min 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X min 4 sama dengan 0. Jadinya kalau ini menjadi min 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X 2 min 4 jadi min 2. 2 min 4 jadi min 2 ya. Kita bagi semuanya dengan min supaya kita mudah dalam hal memfaktorisasi. Kita bagi min. Jadinya 2 sin kuadrat X min 3 sin X plus 2 sama dengan 0. Kita andaikan sin X itu A. Jadinya kita punya 2A kuadrat min 3A plus 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita punya 2A, sini A. Maka di sini coba ya kita min 1 plus 1. 2A kuadrat plus 2A min A. Oh maaf, jadi ini kebalik. 2A kuadrat min 2A min kita ubah lagi jadi sin X sama dengan 2. Tidak memenuhi ya, karena kan sin itu intervalnya dari min 1 sampai 1. Jadi kalau misalnya 2 itu kan sudah melewati, jadi tidak ada ya, kecuali tan itu tidak tak terhingga. Kalau cos juga sama seperti sin ya batasnya. Jadi ini kalau misalnya A-nya min setengah, jadi sin X
sama dengan min setengah. Sin X sama dengan min 1. Nah, sin X sama dengan min setengah. Ini berarti nggak mungkin di kuadran 1 ya. Jadi adanya di kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 dan kuadran 4 dari min setengah itu kan artinya kalau dalam bentuk pi itu jadi 7/6 pi sama 11/6 pi. Baik, jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi HP-nya itu 7/6 pi sama 11/6 pi radian. Nomor 9, himpunan penyelesaian dari persamaan tan X plus cos X sama dengan 2 untuk interval sekian ya. Maka kita ubah dulu konteksnya jadi 1 per ya. Tan X ditambah 1 per tan X sama dengan 2. Kita kalikan semuanya dengan tan X ya. Maaf ini tidak rapi, jadi saya tulis. Jadi tan kuadrat X plus 1 sama dengan 2. Kita pindah ruaskan ya. Ini masih maaf 2 tan X. Tan kuadrat X min 2 tan X plus 1 sama dengan 0. Maka jadi tan X min 1 tan X plus 1 ya. Min 1 tan X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita punya tan X min 1 sama tan X sama dengan 1. Tan X1 itu kan 45 derajat. Ada di kuadran 1 tentunya dan kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif itu tannya. Sedangkan untuk negatif 1 berarti sisanya ya. Berarti kuadran 2 sama kuadran 4. Tan X1 itu 45. Berarti kuadran 1 tentunya itu 45 derajat ya. Untuk di kuadran 3 berarti 360 min 45. 360 min 45. Jadinya 315. Tan X min 1 itu kuadran 2 dan kuadran 4. Artinya 180 min 45 sama ini kuadran 4 ya. 360 min 45. Oh maaf, ini berarti 180 tambah 45 ya. Tambah 45. Jadi 225. Sedangkan ini menjadi 135. Ini 315. Benar ya? Jadi yang memenuhi itu ada 45, 135, 225 sama 315. Jadi jawabannya itu yang D. Yang E ya. Nomor 10 juga himpunan penyelesaian dari persamaan sekan 3x min 45 sama dengan min 2 untuk interval itu 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 180. Maka dapat kita ubah ini menjadi 1 ya per cos X 3x min 45. Jadinya ini masih
min 2. Kalau kita bagikan dengan ada 1/, jadi ininya naik, jadi cos ya, bisa kita tulis seperti ini, min setengah. Min setengah untuk cos itu, untuk min setengah berarti dia terletak di kuadran 2 karena setengah itu 60, jadi 180 kurangin 60 120 ya. Jadi cos 3x min 45 sama dengan cos 120 derajat. Maka 3x min 45 sama dengan 120 tambah K kali 360 ya. Jadi ini kita punya 3x. Ini jadi 165 tambah K kali 360, lalu kita bagi dengan 3 semua ya. Nah, 5. Untuk interval ini maka kita masukkan K sama dengan 0. Jadi X1 nya itu adalah 55. Sedangkan untuk K sama dengan 1, X2 nya itu kalau 1 kali 120 tambah 55 jadi 165. 165. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, maka 3x min 45 kita minkan min 120 tambah K kali 360. Jadi 3x sama dengan min 120 tambah 45 ya. Min 75 tambah K kali 360 kita bagi dengan 3 semua ya. Jadi X sama dengan min 25 derajat tambah K kali 120. Kalau K sama dengan 0 tidak memenuhi karena kan hasilnya negatif, sedangkan interval yang diminta itu positif ya, mulai dari 0. Maka kita K sama dengan 1. X1 nya menjadi 120 kurangin 25 itu 95 ya. 95 derajat. Kalau K sama dengan 2 sudah melewati juga karena 240 dikurangin 25 ya. Sedangkan intervalnya hanya sampai 180. Jadi 55 memenuhi, 95 derajat memenuhi, dan 165 derajat memenuhi. Jadi jawabannya itu adalah yang 55, 95. Oh maaf, 175 ya, 120 tambah 55. 175 derajat. Jadi jawabannya yang B. Nomor 11, jika persamaan sekian ya, untuk interval 0 sampai lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 90 derajat, yang ditanya itu tan ya, tan X. Mengapa? Jadi di sini kita pindah ruaskan terlebih dahulu.
menggunakan identitas trigonometri menjadi ini. Karena hasilnya 1 ya, tidak berpengaruh. Maka kita kalikan ke dalam. Min 5 sin X min 6 kita andaikan cos X A dan sin X itu B. Jadi di sini kita punya ini belum selesai ya, jadinya min 6 sin. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Maka sin X itu sama dengan setengah cos X. Jadi kalau kita yang ditanyakan kan ini sin per cos ya. Jadi sin per cos X sama dengan setengah. Berarti tan X sama dengan setengah. Yang kedua, sin X min 4/3 cos X. 3 sin X sama dengan min 4/3, min 4 ya, sudah min 4 cos X. Jadinya sin per cos ya, sin X per cos X sama dengan min 4/3. Tapi ini tidak memenuhi. Karena apa? Karena yang untuk interval 0 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 90 ini di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 hasilnya semua positif, tidak ada yang negatif. Jadi jawabannya setengah. Untuk soal nomor 12 kita menggunakan konsep ya. Kalau tan X itu sin per cos, kalau sekan itu 1 per cos. Jadi kita ubah dulu ya. Jadi karena ini bisa sama dengan per cos ya, sama-sama per cos, jadi saya langsung saja. Ini sin X. Ini min 1 sama dengan 2. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya sin X min 1 dikuadratkan per cos kuadrat X sama dengan 4. Di sini bisa kita faktorisasi ya. Ini menjadi
min 1 min sin x plus 1. Jadi sin x min 1 per 1 min sin x 1 plus sin x. Maka ini bisa saling hilang ya. Jadinya ini menjadi sama dengan 1 min sin x. Karena ini masih punya variabel min 1 ya. Jadinya masih punya 1 plus sin x. Ini masih sama dengan 4 ya. Sama dengan 4, sama dengan 4. Kita kali silang menjadi 1 min sin x. Jadi 4 ditambah 4 sin x. Jadinya di sini kita punya min 3 sama dengan 5 sin x. Jadi sin x itu sama dengan min 3 per 5. Untuk mencari tan 2x tentu kita harus mencari tan x-nya dengan menggambar segitiga siku-siku. Di sini alfa ya. Depannya min 3. Miringnya 5. Jadi kalau kita Pitagoras, kita peroleh 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya. Jadi ini 4. Jadi tan x sama dengan min 3 per 4. Di soal ini kan yang ditanya tan 2x ya. Sini ya, saya tulis ke sini. Jadinya tan 2x. Tan 2x itu rumusnya 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. 2 tetap tan x-nya kita masukkan min 3 per 4. 1 min 3 per 4 dikuadratkan ya. Maaf ini tidak rapi. Jadinya min 6 per 8 per dikuadratkan min 3 per 4 nya. Jadi 1 min 9 per 16. Maaf ininya 4 ya. Maaf saya salah. Min 6 per 4. Min 6 per 4. Di sini jadi min 6 per 4 per 16 min 9 jadinya 7 per 16. Jadi min 6 per 4, 16 per 7. Ini soalnya jadi min 24 per 7. Ini saya batas. Jadi jawabannya min 24 per 7. Yang C. Nomor 13 itu rumus penjumlahan trigonometri. Kita perlu ingat kalau kita punya sin x kali cos y ditambah cos y kali sin x itu menjadi sin x plus y. Kalau misalnya ini kan plus ya. Kalau ininya min, jadi ininya sin x min y. Sedangkan kalau untuk rumus cos plus jadinya min malah ya. Jadi kalau misalnya di sini cos x kali cos y ditambah sin
cos X kali cos Y tambah sin X kali sin Y. Kalau misalnya ininya plus, ininya min ya, tetap ininya cos. Cos X min Y. Tapi yang kita gunakan kan ini ya. Jadi kita hapus dulu. Di soal ini sin 75 kali cos 15 tambah cos 75 tambah sin 15, di sini plus. Jadi kita gunakan rumus sin X plus Y ya. X-nya itu sebagai 75 dan Y-nya itu 15. Jadi sin 75 tambah 15. Jadinya sin 90 derajat itu sama dengan 1. Karena 90 derajat itu di kuadran 1, jadi plus ya. Karena di kuadran 1 itu semua bernilai plus atau positif. Jadi jawabannya yang E. Nomor 14. Diketahui cos alfa min beta setengah akar 3 dan cos alfa dikali dengan cos beta sama dengan setengah dengan alfa dan beta sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti ini kan pasti kuadran 1 semuanya plus. Sin, cos, tan itu apapun itu pasti positif. Jadi yang ditanya itu maka cos alfa ditambah beta. Kita uraikan dulu dari yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu cos alfa min beta sama dengan setengah akar 3. Jadinya kita punya kalau cos alfa min beta itu jadi cos ya. Cos alfa sin beta, karena ini min, kalau cos itu kebalikannya dari sin. Jadinya ini jadi sin alfa kali sin beta. Cos alfa min beta diketahuinya setengah akar 3. Cos alfa, maaf salah, ini cos ya, cos beta. Jadinya setengah tambah sin alfa kali sin beta. Setengah akar 3 dikurangin setengah sama dengan sin alfa sin beta. Jadinya ini per 2 ya. Akar 3 min 1 untuk sin alfa kali sin beta. Karena rumus cos itu ini ya. Maka kalau kita punya cos alfa tambah beta itu sama dengan kan cos alfa cos beta dikurangin dengan sin alfa sin beta. Cos alfa cos betanya kita tahu bahwa setengah dikurangin setengah akar 3 dikurangin setengah. Jadinya setengah min setengah itu 1 min setengah akar 3. Jadi jawabannya yang A. Nomor 15. Tan A-nya setengah. A-nya itu sudut di kuadran 3. Kalau sudut di kuadran 3 tan-nya positif. Sedangkan sin sama cosnya kan negatif. Kalau kita gambar punya di sini sudut A, tan itu kan depan per samping, depannya 1, 2. Maka 2 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 3. Jadinya kalau cos 2 alfa itu bisa 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadi 2 kalikan dengan sampingnya min 2 akar 5. Min 2 per akar 5 dikuadratkan min 1. Jadinya 2
4/5 min 1. 8/5 min 1. Hasilnya 3/5. Jawabannya yang B. Sekian pembahasan soal untuk part 1 dari nomor 1 sampai 15. Bagian berikutnya akan dibahas nomor 16 sampai 30. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.